Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Kenmut. Balik lagi bareng Ayang di podcast Kenmut, stasiunnya generasi muda. Wah, gak kerasa banget nih dulu udah hari Kamis lagi aja. Tentunya balik lagi dong di acara podcast Kenmut. Kalau udah hari Kamis jam 1 siang udah hafal banget dong pastinya. Sahabat-sahabat dulur Sultan yang selalu nonton podcast Game Mode. Nah, sebelum mulai nih, Ayang mau sapa dulu. Ayang mau tanya kabar dulu. Udah kangen banget nih sama dulur-dulur Sultan di luar sana. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Tetap stay safe ya, dulur Sultan di luar sana. Kalau misalnya Ayang udah duduk di sini, nggak mungkin sendiri dong. Ayang punya narasumber yang bener-bener hebat dan keren gitu. Bisa menginspirasi juga gitu kan, informasi-informasi terbaik buat dulur Sultan yang ada di luar sana gitu. Hari ini Ayang ada kedatangan komunitas. Komunitas apa sih? Penasaran banget kan? Kalau misalnya penasaran, terus dong dibuka YouTube channel Sultan TV. Nah, di situ kita lagi ada live setiap jam 1 siang itu ada podcast Game Mode. Nah, kalau misalnya penasaran, terus pantengin itu live-nya. Terus dipantengin live-nya, jangan lupa juga dong untuk di-follow Instagram sultantv.co, karena di sana banyak banget informasi-informasi yang tentunya menarik, mengedukasi dan menghibur. Nah, kita juga nggak cuma punya 2 sosial media doang dong. Tentunya masih ada lagi sosial media yang lainnya, kayak Facebook misalnya, Twitter gitu kan, dan web tetap dengan fanpage yang sama, yaitu sultantv.co. Nah, di sana banyak banget informasi-informasi terupdate dan terbaru gitu. Jadi jangan lupa dong terus dipantengin. Nah, daripada lama-lama gitu kan, dan penasaran juga nih kan dulur Sultan, tadi yang udah yang sebutin, kita kedatangan komunitas, tapi nggak tahu sih komunitas atau apa. Nanti kita langsung tanya aja sama yang sudah hadir di sini. Langsung aja yang sapa ya. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Baik. Oh iya, kenalin dong, Ayang lagi duduk di sini bareng sama siapa gitu. Dari siapa dulu? Dari Abang. Yang mana dulu nih? Saya Hendra Triadi Gunawan dari komunitas URC Sarang Bersatu. Wah, komunitas URC. Iya, udah ketahuan nih kita duduk sama siapa di sini sekarang. Dari komunitas URC. Oke, Bang Hendra. Satu lagi Abang siapa nih? Saya Abim dari sama komunitas URC. Komunitas URC juga. Oh, kita kedatangan komunitas URC di sini. Nah, aku enaknya manggilnya apa nih? Abang, kakak, atau siapa? Biasanya sih apa? Sama teman-teman ya. Saya dipanggil Mang Hen. Mang Hen? Ya. Jadi aku manggilnya Mang Hen gitu. Karena lebih ke Sunda gitu. Ke Sunda. Oh, asli orang Sunda gitu. Alhamdulillah. Oh, alah. Terus kalau yang ini satu lagi, aku manggilnya apa nih? Biasa sih Apa? anak-anak bisa dipanggil Abim, kadang tergantung usia juga gitu kan. Bisa dipanggil gitu. Abim, kadang bisa dipanggil Abang juga. Abang, gitu. Aku manggilnya apa nih? Abang Abim sama Mang Hen gitu. Ya, Mang Hen dan Abang Abim gitu di sini. Wah, terima kasih banyak loh Mang Hen dan Abang Abim gitu ya, udah mau datang di podcast Kenmut gitu ya. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih banyak. Siap, gitu kan. Sama-sama. Apa tuh? Gimana nih perjalanan ke sini, jauh nggak sih kira-kira menurut Abang gitu datang ke sini? Berdua aja apa gimana? Sebenarnya sih mau bawa se-RT sebenarnya. Cuma kan karena memang ruang lingkup kita iya. gitu kan. Iya. Jadi mungkin sebagian besar anggota dari URC sendiri sedang lagi on beat gitu kan. On beat, iya. Karena perwakilan aja gitu. Ya terima kasih loh udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kan ngomongin itu tuh URC itu komunitas, kelompok atau apa deh? Kalau kita lebih bisa disebut kelompok. Kelompok? Ya. Oke. Karena URC Sarang Bersatu itu terbentuk awal mulanya dari beberapa URC di Basecamp. Nah, gitu. Oke. Makanya kita biasanya sih saya sama Abim yang ke Basecamp nih, gitu kan. Minta perwakilan 2 orang atau 3 orang buat dimasukin ke USB gitu kan. Oh gitu. Jadi terbentuknya URC ini gitu dari kumpulan para ojol-ojol gitu, perwakilan
ojol daerah-daerah Ya. gitu. Oke. Oh iya ya, sebelum kita tanya-tanya tentang URC lebih jauh lagi gitu kan. Lagi sibuk apa aja nih sekarang Abang Abim dan Mang Hen gitu. Abang Abim dulu silakan. Siap. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau saya sih kesibukannya cuman ya ngojek aja sih gitu tuh. Oke. Cuman tetap kita di sini saya sambil mencari rezeki sambil bersosial dan beramal serta buat tabungan lah buat di akhirat karena amal saya itu nggak tahu diterima apa enggak ya kan gitu kan. Di sisi lain saya sholatnya juga bolong-bolong kan. Nah tabungan saya selain sholat itu apa ya itu cuma beramal gitu tuh. Membantu itu aja sesama, membantu gitu. sesama gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, iya. Kalau Mang Hen sendiri nih apa nih kesibukannya setelah Kalau saya sih kerja, kerja? Ya. Cuman saya kurir ekspedisi. Kurir ekspedisi. Tapi Tapi ojol juga. Ojol juga. Oh, merangkap dua ya. Dua, biar penghasilannya double. Iya, gitu. wah. Selain itu ada lagi nggak? Termasuk kelompok URC juga kan ya? Kelompok relawan. Relawan juga. Oh, relawan. Bahasa itu apa sih? Relawan ojol gitu. Apa? Kalau disebut relawan ojol, iya, Oke. gitu kan. Karena emang kita awal-awalnya terbentuknya itu karena emang mulai dari dari kumpulan ojol-ojol itu tersendiri gitu tuh. Oke. Dari kumpulan Dari ojol-ojol. gitu kan. Nah, makanya dibentuklah URC. Oke. Sebenarnya gitu tuh. Asal muasal, kenapa sih ada URC gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa adanya URC gitu kan? Kan yang namanya biasanya kalau ojol ya ojol aja gitu Ya. tuh. Kenapa dah gitu tuh? Kalau nih dari Abang Abim deh, aku mau minta pendapat dua-duanya pastinya nanti. Siap. Awal mulanya diadakan namanya URC itu emang kita awal mulanya buat ojol aja gitu kan, ojek online aja gitu kan. Karena apa? Kita di sini hidup di jalanan gitu kan. Otomatis keluarga bisa dibilang keluarga kedua lah ya Keluarga kan. kedua. Setelah keluarga yang pertama di rumah gitu keluarga kan. inti di rumah, ya, Keluarga gitu. inti di rumah gitu. Oke. Takutnya kita di jalan ada kejadian yang tidak Diinginkan diinginkan gitu gitu kan ya. gitu tuh. Pasti yang tahu duluan infonya nggak mungkin keluarga yang Keluarga yang pertama di gitu rumah kan di gitu rumah kan, kan. ya. Pasti keluarga Yang kedua kedua di di jalanan jalan begitu. gitu. Makanya kita adakan URC ya seperti itu. Cuman untuk kesininya itu cakupannya itu meluas gitu. Jadi yang tadinya awalnya untuk awalnya ojol aja, untuk sekarang meluas. Baik ojol maupun sipil gitu kan, masyarakat gitu. yang Masyarakat lainnya lainnya. gitu. Oke. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong URC gitu kan ya. Apa sih singkatan dari URC, Bang Hen gitu kan? Orang-orang pasti apa sih nih URC gitu kan, Serang Bersatu apa gitu kan. Ternyata kita belum menyebutin nih. Ya. Mohon maaf gitu. URC itu singkatan dari Unit Respon Cepat. Kalau Serang Bersatunya karena kita ada di wilayah Serang. Oh Kan. gitu. Serang Kabupaten, Serang Kota kita jadiin satu. Jadi intinya kita ini tim atau unit respon cepatnya dari ojol-ojol yang ada di Serang gitu. Oh ya, mulai terbentuknya dari kapan sih gitu tuh? Awal mula terbentuk si URC ini gitu Kalau kan? awal mula terbentuk URC itu bulan Juni, tanggal 1 Juni 2018. Oh udah lama dong ya? Alhamdulillah. 18, 19, 20 udah 3 tahun ya. Oh, kenapa gitu tuh? Kan tadi selain yang tadi adanya kecelakaan gitu, atau ada pernah kayak suatu musibah, taunya nggak ada respon atau gimana, tiba-tiba dari kalian ada yang mencetuskan kita lebih baik gini atau gimana gitu tuh? Ada sih sebenarnya. Nih awal-awal terbentuknya URC pertama di Iya. Serang ya. Dulu ada satu info dari Tangerang. Awal mulanya kita kira sipil, gitu kan? Karena info naik cuma KTP doang dari Tangerang, infoin ke kita, suruh cross check. Ternyata setelah dibuka lagi dompetnya itu ada SKK, surat kemitraan.
Kalau di Gojek gitu ada yang namanya SKK. Oh gitu. Makanya ketika jadi identitas ojol gitu ya. Gitu kan. Bahwa kita ketika kita tahu itu ojol gitu Iya. kan. Akhirnya kita infoin ke semua yang ada di Serang gitu kan, bahwa ada satu saudara kita gitu kan kecelakaan di Jakarta, di Tangerang, meninggal dunia gitu. Oh gitu. Itu info naik itu jam 8:30 Malam. dan dan almarhum sampai rumah duka jam 7 pagi. Ya Allah. Itu kan emang prosesnya kita infoin gitu tuh. Cuman di sini ada yang sedikit saya tersentuhnya gitu kan. Karena almarhum ini punya anak 3 teh. Oh gitu. Nah, dia emang fokusnya awalnya ngebeat gitu kan. Terus dia ke Tangerang itu karena kerja. Iya. Gitu kan. Jadi saya tersentuh ketika ngeliat anak-anaknya sih sebenarnya gitu tuh. Orang tua yang emang biasanya ngasih uang langsung gitu kan ke anaknya, ke ini nggak ada gitu. Iya. Disitulah saya mulai kesentuh, kenapa nggak sih kita ngebentuk nih relawan yang emang khusus buat ojol gitu kan. Okay. Takutnya bukan orang lain yang kena musibahnya, tapi kita sendiri. Diri kita gitu. sendiri ya. Jadi bentuknya awal mulanya, adanya kejadian ya, itu ada kejadian gitu di situ, kan. mulai kita mulai mencetuskan gitu ya. mencetuskan lah, gitu. Abang Hen yang mencetuskan untuk Kalau pencetus pertamanya bukan dari saya, dari gitu kan. Tapi kita ke teman-teman semua gitu tuh. Intinya kayak mendiskusikan mungkin ya gitu kan, ngediskusiin bareng gitu kan ya. Alhamdulillah 3 tahun berjalan, URC sendiri bisa bersinergi sama semua instansi. Dari kepolisian, dari rumah sakit sendiri gitu. Terus sampai ke anggota DPR-nya gitu. Karena yang tadi dibilang sama Bang Abim sendiri kan, karena kita awalnya buat ojol. Iya. Tapi semakin kesini meluas gitu. jadinya. Jadi kita nggak cuman ke ojol fokusnya, tapi ke yang sipil juga sipil kita juga ini gitu. Mungkin orang-orang ngelihatnya, wah ada ya komunitas ini, terus kayak cepat banget tanggapnya gitu. Ya. Jadi orang-orang ngerasa mau minta bantuan ke kalian juga gitu. Tapi sebelumnya emang ada warga biasa yang minta bantuan ke kalian selain ojol yang pernah dialamin. Ada. Itu kejadiannya tahun berapakah gitu? Tahunnya deh gitu. Sebenarnya bisa dibilang info itu emang awalnya kita bukan info ke kita gitu kan, cuman dia nginfoin melalui media sosial gitu kan, karena mungkin mereka ataupun si pasien ini dia punya sosial media gitu kan, entah IG, Instagram, gitu WhatsApp kan, ataupun atau Facebook. Nah, begitu ini dia share ke media sosial dia gitu kan, dan ternyata ada yang salah satu melihat gitu kan, dari ojol ataupun dari yang lainnya nge-share dan akhirnya sampai ke kita, ke tangan ini, gitu kan. Dan alhamdulillah kita coba bantu gitu kan, kita bantu ya, mungkin takdir berkata lain gitu kan. Gitu itu aja sih. Berarti tadi kan yang aku dengar gitu ya, dan aku lihat gitu kan, selama Abang Abim tadi ngomong, aku salfok gitu ya sama bajunya. Itu koordinasi info ambulans itu dari URC juga, dan abang ini juga pakai baju URC gitu tuh. Udah berarti kalian udah banyak bermitra sama yang lain-lain gitu ya, bisa dibilang gitu. Kita udah bersinergi ke yang lain ya, seperti yang dikatakan sama Bang Hen itu kan, kita udah sinergi ataupun kerjasama sama Kapolres ataupun Satlantas Kota Serang gitu kan, dan kita pun udah kerjasama sama rumah sakit yang ada di Kota Serang gitu kan. Serta kita juga udah ada kerjasamanya sama, ya bisa dibilang koordinasi info ambulan itu cuman kita pengadaan unit aja sih, pengadaan unit ambulan gitu kan. Selama ini
di Kota Serang ataupun di luar Kota Serang gitu kan, masyarakat mengetahui ataupun dapat info kecelakaan lalu lintas gitu kan, dia butuhkan pertolongan gitu kan, mau nggak mau kita harus menolong ya kan, menolong dan ini butuh mobil ambulan supaya gitu. dapat pertolongan gitu kan, pertolongan gitu kan. pertama gitu kan. Oke. Dan akhirnya makanya kita dirikan koordinasi info ambulan begitu. Tapi itu termasuk URC juga. Termasuk URC juga gitu. Ih, banyak banget dong ya. Ih, keren kalian baru berjalan 3 tahun. Itu lumayan lama, tapi itu kan ibaratnya kalau dalam sebuah kayak kelompok tuh dibilang baru lah ya gitu Ya, kan. dibilang Tapi baru. udah sekeren itu gitu, udah berbicara ke sana ke sini gitu kan. Ya. Alhamdulillahnya kita bisa bersinergi sama semua. Iya gitu loh. Banyak juga sih kalau mau cerita soal Ya, URC. URC gitu kan. Oke. Cuman kita nggak mau bercerita tentang amal kita gitu Oke. kan. Ya nggak apa-apa dong gitu kan. Share untuk dulur sultan di luar sana gitu kan. Biar mereka juga hatinya oh ternyata gini dan ada URC di sini gitu. Siapa tahu dari mereka juga ojol-ojol yang belum tahu atau enggak dia orang biasa ingin gabung gitu kan di URC ini gitu kan. Ngomong-ngomong nih kayak kan tadi aku mau nanya gitu kan. Sebenarnya siapa gitu ya pencetus awalnya itu? Tadi kan belum sama Bang Hen itu belum disebutin gitu loh. Terus sekarang keadaan komunitasnya seperti apa gitu tuh? Kalau keadaan komunitas sendiri kita sih nggak ada masalah ya. Iya, gitu. oke. Karena kita nerapin ada beberapa penerapan di keanggotaan kita nih, Oke. gitu kan. Ada beberapa gitu kan. Kalau untuk pencetus utamanya sih saya bingung kalau menjelasinnya gitu tuh. Karena semua juga sama, dibilang pencetus kita pencetus semua gitu. Jadi intinya barengan lah Barengan, gitu, barengan. gitu Karena tuh ya. tergerak dari hati masing-masing gitu ya. Oke. Nah, kan tadi oke deh. Kalau misalnya di setiap daerah itu ada, berarti di daerah-daerah lain juga ada dong URC ini. Ada. Sama gitu. Awal mulanya itu dari 2018 juga. Kalau daerah lain tergantung aplikator dulu, aplikator Gojek atau Grab dulu nih. Kan Gojek masuk sini kan 2017. Iya. Gitu kan. Nah, kalau di kota-kota Jakarta sih kalau nggak salah dari 2010 juga udah ada Iya, URC. udah. Cuman belum apa ya namanya? Belum terlalu orang-orang belum up gitu, belum tahu gitu tuh ya kan. Belum, ibaratnya orang banyak yang mengenal lah, belum banyak yang baru mengenal. itu 2016 2017-an. Oke. Ada namanya URC. URC ini gitu kan ya. Oke, nah nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol bareng lagi sama kakak gitu ya. Kita break dulu, tetap nonton podcast Genmu, satunya generasi muda. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys. Seperti misalnya
kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Yeay, balik lagi di podcast Kenmood. Tentunya masih bareng Ayang dan dua narasumber kita. Yeay, podcast Kenmood stasiunnya generasi muda. Nah, kalian kalau misalnya kita kan masih ngobrol-ngobrol nih terkait URC tadi gitu kan. Kalian kalau misalnya masih penasaran, tetap penasaran, terus saksikan podcast Kenmood gitu kan di YouTube channel Sultan TV. Nggak lupa juga dong untuk memfollow Instagramnya di sultantv.co. Nah, di sana juga banyak banget informasi-informasi yang tentunya menarik gitu kan, menarik, mengedukasi dan menghibur teman-teman di luar di sana gitu kan. Nggak lupa juga dong, kita nggak cuma punya 2 akun sosial media, kita juga punya Facebook, Twitter, dan web dengan fanpage yang sama, sultantv.co. Jangan lupa dibuka ya web dan ininya apa tuh link-linknya. Nah, langsung aja deh kita kan berbicara, balik lagi nih kayak Bang Hen, aku salah, Bang Hen gitu sama Bang Abi gitu kan. Nah, kita berbicara tentang tema gitu kan. Tema kita hari ini tak perlu tenar yang penting tak perlu tenar yang penting rezeki lancar gitu kan ya. Nah, kalian kan URC itu terbentuk dari ojol-ojol.
kalau misalnya selain ojol berarti nggak bisa gabung dong untuk jadi relawan UFC? Apa gimana? Sebenarnya sih bisa, Oke. gitu kan. Cuman kita lagi coba nerapin di keanggotaan itu. Kita nggak mau banyak orang, karena percuma banyak orang kalau cuma nyimak doang. Iya banget, iya Kan, bener sih, iya bener ya. nyimak gitu tuh, nggak ada progres di satu grup. Ngapain? Mendingan kita nggak usah lah gitu. Tapi kalau emang dari sipil mau gabung ke kita, gitu kan. Kita sih welcome aja gitu tuh. Cuma dan satu catatan, dia harus ngikutin kita gitu, aturan main kita gitu. Oke. Berarti sejauh ini masih ojol doang dong ya? Kalau gitu sih masih isinya, ojol aja. gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sejauh ini masih ojol aja tapi untuk warga sipil boleh ikut masuk gitu bisa, kan? bisa. Nah gitu kan. Tadi kan URC ini unit Respon cepat. respon cepat. Nah dari unit respon cepat ini pernah nggak sih ada kejadian yang paling ibaratnya membuat kita terkesan lah, atau enggak yang paling sulit gitu tuh yang pernah dirasain menghabis Mangen gitu? Banyak. Oke. Bisa diceritain gak nih untuk luar gitu kan? Salah satunya kejadian itu kalau nggak salah ya, bulan Maret 2019 kalau nggak salah ya. Tahun kemarin Gitu. Ada saudara kita dari ojol juga gitu, dia dapat penumpang, pas mau nganter itu ditabrak sama mobil. Dan keadaannya penumpang sama pengemudi drivernya itu meninggal dua-duanya. Ya Allah, innalillahi. Ini sebenarnya sih apa ya, sedih sih gitu tuh. Itu daerah mana? Daerah Cijawa. Kecelakaan Serang? di Cijawa, di Masih Serang. daerah Serang? Ya, di Ya sana. Allah. Kejadian itu subuh sekitar jam 5 jam 5-an. Jam 5 subuh. Oh emang ojol kalau misalnya subuh juga tetap Kita 24 jam teh. Oh gitu. Kalau emang teteh butuh GoFood segala macam gitu ya. gitu kan. Kita 24 jam ada Oh gitu. Makanya info apapun ya mohon maaf ya buat pihak kepolisian gitu ya. Ya. Sebenarnya sih kalau info paling cepet buat sekarang itu dari ojol gitu. Karena notabene-nya kita di jalan 24 jam itu. Iya benar. Gitu. Tapi mohon maaf ya Pak polisi ya. Gitu. Takutnya salah persepsi aja gitu. Enggak kok gitu kan. Ya karena emang lebih banyak aktivitas Ya, aja aktivitas gitu jalan, kan. gitu. Oke. Dengar kabar info itu apa orang-orang URC ini lagi langsung tahu semua gitu. Itu dari siapa awalnya gitu tuh? Ngedenger info. Biasanya gini, kalau emang ada kejadian kelaka lantas gitu kan, biasanya kita emang dari sosial media gitu kan. Baik lagi ke sosial media gitu. Lagi gitu. Mungkin dari grup juga gitu dari grup kali. juga gitu kan. Cuman kita lebih cepat tanggap. Gitu. Ketika ada kejadian, kita follow up ke grup gitu kan. Siapa yang terdekat di wilayah tersebut, tolong cross check. Kalaupun emang belum ada dari pihak kepolisian yang menangani, kita handle dulu sementara. Gitu. Kalaupun emang butuh penanganan medis gitu kan, kita larikan dulu ke rumah sakit gitu kan. Dan emang baru sampai nanti kalau polisi udah datang, kita lepas, kita closing. Iya. Gitu, Jadi kejadiannya. kalian awal kalian dulu. Ya soalnya kan kalau misalnya setahu aku gitu ya, kalau misalkan ada yang entah kecelakaan atau apa di jalan, orang-orang tuh kayak pada takut gitu kan ya buat jangankan megang atau itu, cuma ngeliatin aja, dia jadi tontonan gitu, padahal udah mau orang udah sekarat segala macam, itu kasihan banget gitu tuh. Di sini sebenarnya harusnya sih mungkin ketakutan ya. Iya. Ketakutan warga sekitar jadi saksi di kepolisian sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau emang dia udah jiwanya udah relawan, iya, jiwa relawan, jiwa sosialnya tinggi, gitu kan. Kita harus tolong aja gitu. Nggak harus diem, nggak harus videoin gitu. Kalau cuma video gitu, boleh di up ke pihak terkait gitu kan, rumah sakit atau kepolisian, itu sah-sah aja. Tapi kalau buat diviralin lagi, aduh ini yang disayangin banget gitu. Iya, ya Allah. Karena satu, kita nggak tahu gitu kan yang namanya musibah di jalan gitu kan, entah kita sendiri atau saudara kita gitu kan.
apalagi yang kecelakaannya yang emang mohon maaf sampai keluar semua, Iya, kayak kepala, badan intinya gitu kan, kadang. seluruh tubuhnya itu Seluruh tubuhnya ada yang semua, keluar gitu gitu kan. kan. Di videoin Itu kan gitu kan. Harusnya kan nggak Sedih harus dan kasihan gitu kasihan kan juga untuk gitu si ya, untuk almarhumnya. almarhum ataupun pihak Keluarganya gitu. kan. Semuanya Makanya dikasih lihat. dari versi sendiri kita terapin kalau ada kejadian seperti itu, usahain tindakan pertama yaitu amanin dulu semuanya, mulai dari kendaraan, mulai dari korbannya. barang-barang berharganya, sama saksi. Kita minta tanya pertama yang ngelihat dulu siapa, Oh gitu. gitu. Ya soalnya kan kalau misalnya lagi ada kecelakaan atau apa kayak gitu, biasanya ada aja pihak-pihak nakal di balik itu semua gitu. Banyak. Orang udah tahu lagi musibah, musibah. kenapa ditambahin lagi? Ih, ada aja greget aku sama orang-orang kayak gitu ya. Ternyata kita juga kebingungan gini loh. Buat masyarakat di luar sana, Iya. kalau berkendara itu usahain bawa identitas. Iya ya, Gitu. kalau Kadang misalnya walaupun jaraknya deket lah dari rumah keluar gang doang, gitu Iya. kan, yang namanya kita nggak tahu kecelakaan iya gimana, betul gitu betul kan. betul. Tiba-tiba entah kepala kitanya kena batu atau gimana gitu kan. Kita sih. nggak bawa identitas, ini yang susah banget gitu. Karena tingkat kecelakaan buat di jalan raya itu tinggi banget ya. Tapi sebelumnya pernah nggak gitu? Ada Mang Hen gitu ngerasa sendiri ada yang kayak gitu dan nggak ada identitasnya segala macam itu gimana gitu tuh? Banyak. Itu gimana Kak, cara Ya paling kita Lacak by ini plat nomor. plat nomor. Oh iya, Lacak plat nomor kendaraan. segitunya Tuh. ya. Karena kan kita lacak dari plat nomor kendaraan, di situ dia tahu polisi, ya kan, identitasnya, alamatnya di sini, ya kan, alamat lengkapnya. Kita coba bantu nih cross check ke alamat situ, lengkapnya, ke iya. itunya. Tapi agak lama ya dong kalau kayak gitu mah gitu. Enggak, karena cepet juga. cepet, karena polisi dia punya data semua, gitu. Kalau buat ke kitanya, kan tadi saya bilang kita itu di mana-mana ada. Iya Ojol sih. di mana-mana ada. Oh iya ya, Iya. sekarang udah di mana udah ada nih si ojol ya. Iya. Sekarang udah berbagai tempat dan bukan cuman satu gitu produknya kayak apa ya bahasanya produk atau apa nih? Kayak aplikatornya ya. Aplikatornya bukan cuma satu Punya gitu, satu. udah banyak banget banyak, gitu tuh. gitu ya. Tapi mereka tetap bersatu kan ya, maksudnya bareng-bareng gitu. Kalau sebenarnya gitu, kalau sama aplikator lain kita nggak ada masalah. Oh kan. gitu. Karena kita nerapin ada satu apa yang namanya Slogan gitu kan. satu aspal satu saudara, Oke. persaudaraan tanpa batas. Oh iya. Baik. Nah, aku juga mau nanya nih, kan kalau pengalaman Mang Hen itu yang terbaru ya kemarin yang di Jawa. Kalau Bang Abi ini gimana? Ada yang pernah kayak bener-bener Bang Abi sendiri yang ngeliat atau Bang Abi sendiri yang turun segala macamnya gitu tuh? Kalau pengalamannya sih bisa dibilang banyak gitu Iya, kan. Kalau saya ceritain di podcast ini pasti Gak bakalan selesai gitu kan. ya. Paling kita terbatas oleh waktu. Oke. terbatas oleh waktu gitu kan. Paling ya saya jelasin pengalaman yang benar-benar ini gitu kan. Waktu pas kejadian tahun 2019 itu yang ojol ditabrak sama sipil yang barusan dijelasin sama Mang Hen, dan begitupun ini saya dapat info itu dari komunitas saya dulu awal gitu kan. Begitu saya dapat info dan di situ kebetulan lokasinya nggak jauh dari dari saya. Bang Abi Lokasi lagi iya. Apa tuh? Bang Abi lagi ngapa tuh pas Lagi ngopi ngopi subuh iya, ngantuk. ngopi dulu gitu. Itu tempat kan ngopi jadi nggak jauh tuh ya lokasi. nggak jauh. Gitu. Pas begitu baru saya mau berhenti, mau duduk, mau beli kopi gitu kan. Tiba-tiba Info naik, coba saya cek lokasinya kan gitu kan. Ternyata nggak jauh. Dari situ saya tanya, udah ada pihak yang berwajib merapat apa belum? Kata saya gituin kan. Oh belum ada. Oh yaudah, kalau kayak begitu pas kebetulan yang
pemberi infonya itu dia nggak bisa lama-lama Di tempat kejadian di tempat gitu kan. kejadian gitu kan. Makanya beliau share ke grup grup ojol dan alhamdulillah saya masih melek gitu kan. Melek dan Ya langsung masih melek datang langsung ke sana, datang langsung gitu. datang ke sono. Pas saya ini awal mulanya pertama saya nyampe di lokasi itu, pertama saya coba cek identitas bahwasanya SIM ataupun KTP itu lokasi di mana gitu kan. Karena nggak semua orang saya mengenali gitu kan. Nggak kenal lah, Nah, gitu, iya. otomatis kita nggak Otomatis tahu. nggak tahu itu dia ojol apa sipil, kita juga nggak tahu Iya, gitu kan. betul, Ya nggak kan. tahu. Makanya Mungkin orang-orang awam yang bukannya komunitas ojol mah nggak tahu kalau ojol itu punya identitas yang SKK itu. Iya, Kalau gitu. sekarang mah enak, kita tinggal lihat di HP-nya aja. Di situ ada aplikasi apa, Iya aplikasi sih. ojol apa gitu kan. Di situ ada. Kalau sekarang gitu kan. Kalau dulu sih emang SKK gitu SKK kan. ya. Tapi SKK sampai sekarang masih ada. Masih ada gitu kan. Ya pas balik lagi gitu kan. Begitu nyampe saya cek identitasnya, saya foto KTP, SIM sama STNK waktu itu, beserta sama plat nomor kendaraan gitu kan. Gitu. Akhirnya begitu ini sempat lama juga gitu kan pihak berwajib merespon gitu kan. Dari jam 5 subuh olah TKP jam 7 pagi. Selangnya berapa jam begitu kan. Dan si korban masih tetap di situ. Geletak situ karena saya sama masyarakat yang lainnya itu nggak berani menyentuh eksekusi dulu karena apa, kalau si korbannya itu tidak meninggal dunia, Iya. itu masih boleh kita pegang gitu kan. Iya. Kalau misalkan sudah meninggal dunia itu beda lagi urusannya begitu. Itu biar bisa diserahkan langsung Kepada ke pihak yang berwajib gitu kan. Makanya sampai situ saya ini coba gedor ke Satgas Gojeknya dulu gitu kan, ojolnya bahwasanya bener-bener itu ojol. Saya kontak, nggak ada respon. Coba saya langsung merapat ke Polres Kota Serang karena lokasi kejadian sama Polres Kota Serang nggak jauh. Makanya saya langsung merapat ke sono. Alhamdulillah pihak berwajib langsung menangani dan alhasil saya sendiri yang Jadi ini saksi Saksi olah Saksi TKP. Padahal bukan abang ya Bukan saya. Ibarat ngempet banget kejadian Iya, gitu. gitu. Karena emang orang itu nggak bisa lama-lama di Lama-lama sana di dan sana. ibaratnya digantikan oleh abang, jadi abang dong yang Iya. kayak keterangan segala macam dong. Benar. Itu dari keterangan kepolisian, olah TKP nyampe ke sidang ke pengadilan. Itu saya. Abang ada hadir di sana. Hadir sono. Allah. Dari situ pun udah ini kontak naik di Lama mana-mana. banget ya prosesnya. Proses lama banget. Ya Allah. Kita proses olah TKP dulu ya kan, pihak berwajib. Habis itu si korban dibawakan ke rumah sakit gitu ya, kan otomatis. untuk otopsi gitu kan. Habis itu dari otopsi ya masih lama juga itu prosesnya di rumah sakit. Itu masih kita dampingin gitu kan. Abang harus ikut ke sana. Iya, karena Nggak bisa ditinggal gitu aja. nggak bisa. Saya Karena- pribadi yang nyuruh Abim buat artinya Terus- gini loh, takutnya karena ada sempat berita info naik juga karena kan si pelakunya yang nabraknya ini dibawa ke rumah sakit gitu kan, itu dia dipindah-pindah teh di IGD-nya tuh dipindah-pindah, Oke. bednya tuh dipindah-pindah gitu sama keluarganya. Karena saya langsung nelfon Bim jangan kemana-mana, ikutin kemana nih orang yang artinya yang nabrak gitu ya, karena Oke. Yang gimana- nabrak juga yang- berarti luka juga gitu. mobil Oh, mobil. dia juga luka sama Pahanya itu bolong Oh ya Allah, serem banget. karena kalau nggak salah
dia buka cepat. Dia pakai Honda Jazz ya, Brio. Brio. Dan dia cepet banget gitu. kenceng banget ya. Kecepatan 140. 40. Ya Allah. Jalan sempit. Jalan Enggak sih, enggak jalan sempit sih, sebenarnya jalan gede, cuman emang kosong. kosong Gitu. tapi agak mungkin Ngebut. agak gitu. Banyak sebenarnya banyak saksi sih sebenarnya kalau mau ini mah. Saya dengar itu bus jemputan PMI yang segitu gedenya disalip sama dia. Ya Allah, dan dia nggak sadar di Nggak depan sadar ada. depannya. Akhirnya dia gitu. Buru-buru banget sih mau kemana kali. Iya, HP juga gitu ya. Jadi tegang kan, buru-buru banget sih orang-orang itu. Ya begitulah. Terus abang tuh masih tetap apa tuh namanya ngedampingin sampai selesai, sampai keluarga korban datang juga itu abang. Iya, yang nyampe ke rumah Duka. duka. Iya. Nyampe ke rumah duka udah kita lepas gitu, karena yang saya tahu infonya itu ojek online gitu kan. Iya, gitu tuh ibaratnya masih sama, satu gitu. saudara lah. Saudara. Beda darah lah gitu iya, kan cuma gitu beda tuh. darah aja gitu kan ya. Ya Allah, berkesan banget sumpah, aku speechless loh ngedengerinnya gitu kan. Ya, tapi kita nanti break dulu ya. Tetap saksikan podcast Kenmus, stasiunnya Generasi Muda. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
balik lagi bareng Ayang dan dua narasumber Ayang masih di podcast Kenmu, sesinya generasi muda. Wah, udah gak kerasa banget nih Abang, Mang Hen gitu. Kita udah masuk ke segmen-segmen terakhir gitu kan ya. Padahal kita masih banyak loh yang masih mau ditanyain bercerita Siap. tentang ojol gitu kan. Pasti kan kesan-kesannya tuh banyak banget, sampai kalau di tayangan-tayangan kan ada ojol story segala macem gitu ya, cerita-cerita tentang kalian itu. Kayaknya aku penasaran gitu, cuman kita terbatas oleh waktu gitu Iya. kan ya Kak gitu. Jadi aku langsung ini aja deh, nanya-nanya terkait apa sih kan, kalian punya slogan kayak ini ya, tak perlu tenar yang penting rezeki lancar gitu. Itu apa gitu tuh dari maksud ininya gitu? Kalau soal nggak harus tenar yang penting rezeki lancar itu sebenarnya gini loh, buat apa kita punya nama di luar tapi kita nggak punya rezeki apapun dari Allah. Iya, iya. Sebenarnya itu sih gitu Iya, kan. iya, iya. Kita masih mending mode senyap. Kita ada di ojol tuh ada istilah mode senyap gitu kan. Nggak harus kita terlihat gitu kan. Yang penting kita nih bisa membantu semua gitu. Itu aja nih cerita tentang slogannya. Slogannya ya. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Oke deh, gitu Kak kan. dari Mang Hen. Kalau pendapat Kak Abim sendiri nih gimana? Karena tadi Mang Hen nih pendapat Kak Abim gitu tentang slogan itu sendiri. Kalau pendapat saya sih tentang slogan itu tak perlu tenar, yang penting rezeki lancar ya. Sekarang gini, mungkin orang-orang di luaran sana gitu kan, dia tergebu-gebu gitu kan, dalam artian, wih gue nih pengen tenar gitu kan, gue nih pengen tenar. Sebenarnya dikenal orang-orang pengen dikenal gitu. sama orang-orang. Ya, Sebenarnya punya ambisi kayak gitu punya ya. ambisi kayak begitu. Sebenarnya kalau kata saya tenar ataupun saya terkenal itu capek teh. Capeknya kenapa? Saya nggak bisa nyari rezeki buat keluarga di rumah gitu. Yes. Karena kita di sini bekerja, di sisi lain kita bekerja, kita bersosial dan beramal. Cuman sebenarnya itu sih sebenarnya Iya sih, kan. iya, Kita balik lagi, tujuan kita itu di sini apa? Iya, Bekerja bekerja. begitu tuh. Enggak mesti. Bukan lain dari ya gitu. Nah, dari itu yang lain. dia. Tidak harus mempunyai yang ini melenceng lah dari awal niat kita yang niat. maunya bekerja mencari rezeki untuk keluarga di rumah Ah. gitu. Karena US ini udah orang banyak yang tahu tapi jadi sibuk di sana Nah, aja itu. gitu kan ya. Iya, jadi Saya lupa sama bisa diri gitu. bisa kasih contoh ya, waktu pas kejadian tsunami. Tsunami gitu. Bang Hen pun sempet ribut ya sama istrinya. Oh ya, Karena sebulan full itu kita Kita fokus. ngurus fokus ke tsunami gitu kan. Yang di kemarinnya di mana sih? Sumur. Sumur Pandeglang sana ya. Sumur. Oh ya, Itu. iya juga sih, iya bener kan. Jadi hampir semua sih. Semua ya? Yang tergabung di Di URC. gitu kan, kita turun semua gitu, fokus ke situ dan emang nggak pulang ke rumah. iya karena Gitu, ya karena- rindu lah orang Iya, rumah juga, gitu. khawatir Terus- juga dong pastinya. Khawatir gitu, terus banyak mengabaikan semua. Iya, Cuma jadi kan di balik semua ini kita dapat satu apa ya? Dibilang poin plusnya poin gitu. plusnya lah gitu. Iya. Buat apa sih rezeki di dunia tapi kalau rezeki di akhirat Nggak nggak ada. iya. Tapi mau nggak mau kan kalian harus balance kedua-duanya. Iya, balance. Benar. Wah, keren banget tahu kalian ini harus memfokuskan kedua-duanya gitu. Sedangkan itu apa ya? Kondisinya ya darurat dua-duanya gitu. Iya, Ke benar. keluarga juga harus dan ke Sosial. sosial kita juga. Yang namanya orang udah punya jiwa sosial pasti greget ya kalau misalnya kayak agak Greget. kenapa sih ini? Terus kayak lagi enak-enak gini ada ini juga, aduh gimana ya, riweh kalau kata orang Sunda mah riweh, gitu. iya. Kayak nih mau nanya lagi kan, selain itu kan pemirsa Dulur Sultan di rumah, Sultan TV nih lagi nonton gitu kan. Terus kayak dan dari tadi udah ngedenger cerita tentang kalian kayak gini, siapa tahu mereka tertarik gitu kan ya. Boleh nggak sih ada yang ikut gabung sama URC ini? Nah caranya gimana? Atau mungkin teman-teman ojol di sana juga lagi ngeliat gitu tuh. Oke. Itu gimana caranya kalau emang boleh ngegabung atau? Di kita punya IG, Iya. Instagram, bisa follow IG kita atau mau DM langsung di situ juga bisa. Gitu Apa ya. tuh IG-nya? Kasih tahu dong kan. Iya apa nih gitu. IG-nya @URC Serang Bersatu. Itu Ya. URC Serang Bersatu aja. Apa ada yang lain lagi?
selain itu? Ojol Serang atau apa gitu? Nggak ada. URC. Kita cuman fokus di URC URC-nya aja. Kalau dari Mang Hen sendiri, kalau Mang Hen, salah aku maaf. Kalau Bang Abi gitu tuh, ada lagi nggak gitu? Selain IG itu kan katanya aku dengar gitu kan, Bang Abi tuh dari bajunya koordinasi info ambulan gitu tuh. Jadi saya sebenarnya awal mulanya begini, orang ataupun ojol di Kota Serang, ojol di Kota Serang. Dia mengeluh kita di sini kekurangan mobil ambulan, ya kan? Iya, karena mobil kalau ambulan, lagi ada kecelakaan dan segala macam kita sulit gitu kan. Satu sulit, yang kedua untuk unit ambulans sendiri terbatas dan bisa dibilang untuk dalam kota pun itu biayanya cukup lumayan gitu kan. Gitu ya. Kalau emang kita langsung telepon ke sana. Kalau di kita pun kita sistem infak. Gitu. Kita sistem infak, yang penting balik bensin udah gitu. Yang penting ada bensinnya. Ada bensinnya gitu ya. aja. Karena kalau untuk kayak supir sendiri gitu. Supir sendiri dari kita. Oh, dari dari kita. Kita udah punya nih, udah komit. Ada ininya, ada supir ataupun copilotnya gitu. Itu kita ada, kalaupun ini bisa infonya ke saya pribadi pun nggak apa-apa gitu. Nanti biar saya kasih kontak saya gitu kan, ataupun ke kontak yang megang mobil ambulannya sendiri gitu. Ada Instagramnya atau webnya atau apanya gitu? Untuk saat ini web ataupun IG belum ada. Jadi pribadi nih. Pribadi gitu. Ya kan. apa dong, bisa dong dikasih tahu nih ke Dulur Sultan gitu biar followersnya naik juga gitu. Kalau IG pribadi sih ya Abim Disorder sih gitu kan. Karena teman-teman. Untuk di IG saya sendiri pun belum fokus ke situ gitu kan. Mungkin next time saya bakalan buat akunnya sendiri gitu kan, buat relawan ambulans Serang lah kasar katanya. Relawan ambulans Serang. Jadi untuk orang bisa dong, untuk orang-orang selain ojol gitu kan. Bisa. Meminjam gitu, bahasanya meminjam gitu ambulan ini kalau lagi ada ibaratnya trouble atau kecelakaan di mana gitu. Bisa. Oke. Jadi Dulur Sultan jangan lupa nih di follow tadi Instagram URC sama Bang Abi juga. Kalau kalian butuh bantuan dengan segala macam, langsung DM aja gitu kan. Nah, Kak, kita kan perjumpaannya udah bentar lagi mau habis nih gitu kan ya. Dari kalian berdua gitu kan ya, harapannya apa sih ke depannya? Harapan untuk ke depannya gitu. Kalau dari kita ya, biar sih karena kita kan di jalan, kadang kita juga sosialnya itu lebih ke mandu ambulan gitu kan. Kalau saya pengennya pengendara mobil atau motor lebih sadar sama ambulan. Kendaraan emergensi yang emang udah diprioritaskan dan di undang-undang kepolisian pun juga ada gitu kan, lebih sadar gitu. Kebanyakan pengendara lain itu masih acuh gitu ya. Karena pasien yang di ambulan itu membutuhkan waktu cuma 1 detik buat dia selamat gitu. Kalau dia di lajunya ambulan ini terhalang, nyawa orang bisa hilang gitu kan. Jadi harapan saya sih lebih ke pengguna jalan. Pengguna jalan kalau udah ngedenger sirine ambulan gitu kan, tolonglah menepi gitu kan. sejenak aja, toh nggak lama gitu kan, sampai ambulannya lewat baru jalan lagi. Banyak sih kalau mau cerita gitu, cuma waktu kan nggak cukup ya teh. Iya nggak apa-apa, santai aja. Saya harapan saya cuma itu doang gitu kan, supaya lebih sadar sama ambulan gitu. Karena emang kadang orang memanfaatkan ya, ada bunyi sirine itu malah
ikut cepet-cepetan gitu, cepet-cepet gitu tuh. Harusnya nggak harus seperti itu. Iya. Minimal dia menepi dulu gitu Bukan kan. ngikut Bukan cepet-cepetan. ngikutin, gitu. Jadi kayak mengambil kesempatan. Nah, biar cepet nyampe gitu kan. Padahal di dalam situ dia nggak tahu ada Nggak tahu, siapa gitu tuh, gitu. nyawa orang. Kalau dari Kak Abi sendiri gimana nih harapannya gitu? Harapan saya sih sebenarnya kita URC Mm-mm. itu kita balikin lagi fungsi kita di URC itu seperti apa gitu kan. oke. Yang awalnya fungsi kita URC, unit respon cepat, Cepat. itu buat di ojol aja Iya. gitu kan. Tetap kita bersosial boleh gitu kan. Kita Boleh. beramal boleh gitu kan. Tapi di sisi lain kita lihat dulu kebutuhan kita sudah terpenuhi apa tidak gitu Iya. kan. Sudah terpenuhi apa belum gitu kan. Kalau misalkan belum, ya saya sih nggak ngelarang gitu kan. Kalian para saudara gitu kan ojek online mau bersosial ataupun beramal nggak jadi masalah gitu kan. Tapi ingat yang di Ingat rumah gitu niat kan. awal Niat kita awal kita untuk, bekerja gitu kan, mencari nafkah gitu kan. Takutnya kita fokus di kerelawanan sosial, Sosial. pas pulang ke Rumah tangga rumah bubar. rumah tangga bubar gitu kan, besok cerai gitu kan, Ya kan? ataupun tolak gitu kan, Nggak talak baik juga nggak baik ke juga depannya, gitu kan. gitu. Itu aja sih sebenarnya harapan saya ya. Tolonglah gitu, ingat tolong kembali niat kembali awal niat awal kita gitu bekerja kan, gitu. bekerja gitu. Intinya Itu bisa aja. membagi waktu Membagi antara waktu aja, kerelawanan dengan keluarga gitu kan itu ya. aja Oke, sih. oke, Bang. Aku mau nanya lagi nih, dari kalian gitu kan, gimana sih caranya kakak gitu kan tetap semangat gitu tuh berada di URC ini gitu kan, sedangkan cerita Mang Hen yang udah seperti itu gitu kan, kalau Bang Ami aku nggak tahu nih ceritanya kayak mana gitu kan, sampai ya Allah gitu, saking ini di relawan gitu, tapi kok masih sampai sekarang masih gitu loh, nggak kapok kah atau gimana gitu, bahasa kasar ini kapok lah gitu ibaratnya. Itu apa yang tetap buat kalian sekuat ini sampai sekarang gitu, bertahan di sini gitu. Kak, Mang Hendro? Sebenarnya kalau kapok ya Oke. sebenarnya mah Iya, gitu kan. heeh. Cuman saya memposisikan diri saya kalau saya yang seperti itu Iya. gitu kan, dan nggak ada yang nolongin Heeh. gitu, bagaimana gitu. Nah, kita balik lagi ke beberapa hal yang memang bisa dilihat lah gitu kan. Banyak kejadian para pencari nafkah yang dari ojek online gitu kan, yang meninggal karena kecelakaan. Dia punya anak gitu, punya keluarga gitu. Nah, ketika orang tua ataupun bapaknya nggak ada, Iya. anaknya siapa nih yang Iya, ngasih uang jajan? iya, yang gitu. menafkahi siapa ke depannya? Balik lagi ke ikhlasan kita masing-masing Iya. sebenarnya sih. Oke, Gitu. Kalau dibilang kapok mah kapok ya, tapi Kapok sebenarnya, cuman kita balikin lagi lah. ya, gimana kalau yang seperti itu tuh kita gitu kan. Jadi ya udahlah, terus lah ibarat dia sosialnya masih tetap menggebu gitu. Cuman mungkin sekarang udah bisa membagi waktu aja gitu kan ya, Mang paling gitu. Kalau sekarang kalau emang bisa Mm-mm. ya Ya disempetin gitu. kalau Enggak ya udah gitu. Masih ada yang Masih ada lain yang lain yang yang masih backup. bisa backup itu gitu kan. Dan mungkin yang lain juga lagi kesibukannya tidak terlalu Ya. gitu kan. Kayak yang tadi Mas Bang Abi ini gitu kan, temennya nggak bisa, ada abang gitu kan yang lagi lagi santai lah gitu, yang Santai. lagi ngopi gitu kan. Kalau Bang Abi sendiri gitu gimana nih? Kenapa masih tetap bertahan di USC gitu kan? Padahal kalau dipikir tadi kan, kalau yang aku simak tadi abang ngurusin mereka gitu kan, itu lama banget prosesnya, dan abang berarti nggak narik dong gitu ibaratnya, nggak dapat orderan, nggak ini intinya nggak narik gitu tuh kan ya. Iya. Ya pasti kan otomatis pendapatan berkurang gitu kan. Itu apa sih yang ngasih? Karena gini teh, pada hakikatnya kita emang mungkin dari saya pribadi belum berkeluarga gitu Iya, kan. Mungkin untuk kebutuhan saya masih bisa lah gitu kan, terpenuhi gitu kan, buat sendiri gitu kan. Toh kasar katanya
rezeki sudah ada yang ngatur gitu kan. Dan benar kata Mang Hen gitu kan. Kalau kejadiannya terjadi ke diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, seperti apa gitu kan. Karena saya sendiri pun pernah mengalami kejadian seperti itu teh. Waktu pas tahun lalu saya touring gitu kan, touring ke Jawa Tengah. Majenang di daerah Banjar gitu kan. Situ saya kecelakaan tunggal. Kanan kiri jurang, kanan tebing. Serem banget ya Allah. Di situ pun saya nabrak pohon. Oleng. Nabrak pohon situ kan. Mau gimana lagi? Kalau saya ke kiri itu ke jurang. Mau nggak mau saya ke kanan nabrak pohon gitu kan. Udah tuh akhirnya di situ begitu sebelum saya pingsan itu saya sempet ngontek anak Cilacap. Anak Cilacap saya kontak, posisi ada di mana, dan posisi saat itu beliau ada di Purwokerto. Dari Purwokerto ke lokasi saya itu sekitar 2 ataupun 3 jam. Lama banget. Jauh. Itu pun dia cuman 1,5 jam sampai di lokasi saya. Gile, itu udah kayak apa tahu. Dari situ kendaraannya. Dari situ sama aja. Kecepatannya. Dari situ saya mulai terbesit gitu kan. Sebenarnya dari awal pun saya udah ada buat wadah buat sosial gitu kan. Cuman lebih terikat lagi ketika saya kejadian itu aja sih sebenarnya. Oke, Allah. Berkesan banget ya. Jadi sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang jadi Abang Abi masih tetap bertahan di sini gitu kan ya. Kuatlah di sini gitu sampai saat ini gitu, masih menjalani dan tergabung dalam komunitas ini karena ada kejadian-kejadian yang pernah dirasain. Dan itu kalau seandainya terulang lagi, ibaratnya sekarang udah banyak lah, itu relasinya lebih cepat lagi lah gitu. Oke nih, karena kita udah sebentar lagi gitu kan sudah mau berpisah sedih banget sih bahasanya. Jadi perpisahan dari podcast Kemut aja gitu kan. Yang mau dong dari Bang Hen dan Kak Abi gitu kan ya, pesannya apa sih buat kayak pemerintah atau masyarakat yang ada di luar sana gitu, dari Bang Hen sendiri bisa sampaikan pesannya. Siapa dulu nih, Bang Hen apa Bang Abi dulu? Bang Hen. Pesan kepada masyarakat dan pada pemerintah sebagai kalian nih relawan gitu yang membantu masyarakat juga gitu, untuk pemerintah kayak mana gitu misalnya. Kalau untuk pemerintah, jadi apalagi kita kan kadang di jalan ya gitu kan, nggak semua orang punya coveran, nggak punya asuransi gitu kan. Tolong kalau bisa ada pasien yang membutuhkan itu lebih cepat tanggap. Jangan dipending dan jangan dipersulit. Iya. Gitu. Karena banyak info-info di media sosial gitu kan. Kenapa sih gitu tuh banyak orang yang membutuhkan biaya tapi pemerintah setempat tutup mata gitu, nggak melek gitu tuh. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri sih yang tadi saya bilang yang hampir sama kayak harapan saya lah. Kayak harapan gitu kan. yang tolong lah. Gitu. Minta tolong kalau ada ambulan, tolong menepis sejenak gitu. Jangan pengen yang menang sendiri di jalan gitu kan. 1 detik buat yang di dalam ambulan tuh berarti banget. Iya. Karena kecepat 1 detik di sana adalah nyawa orang gitu. 1 detik berharga banget karena itu berhubungan dengan nyawa. Gitu Bang ya. Oke, kalau pesannya dari Bang Abi gitu untuk pemerintahan, untuk masyarakat gitu kan. Pesan saya buat pemerintah sih sebenarnya mungkin nggak jauh beda dari sama Mang Hen gitu kan. Mungkin Arab bisa melihat sedikit keluhan-keluhan masyarakat gitu kan. Apalagi emang posisinya
itu tidak mampu gitu Kurang kan. Dan kurang mampu. tempatnya yang emang nggak di kota. Iya, tidak Kebanyakan. jauh dari keramaian Ya, gitu ya. keramaian Ingat, gitu. ayo. Sebenarnya itu doang. Sebenarnya pesannya itu aja sih sebenarnya, agar bisa inilah Lebih melihat memperhatikan ya warga gitu, Perhatikan masyarakat setempat, apalagi yang jauh dari hirup Nah. pemerintahan dan keramaian gitu Nah. kan, agak susah aksesnya mereka Itu aja sih sebenarnya, biar nggak ini gitu kan. untuk masyarakatnya. Untuk pesan masyarakatnya, jangan apa ya, bisa dibilang jangan ragu lah gitu kan. Jangan ragu apabila emang masyarakat lagi ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan gitu kan. Welcome aja gitu kan. Datang aja. Insya Allah prinsip saya, selagi saya bisa bantu, kenapa tidak gitu kan. Gitu pesannya itu aja sih, karena selama ini masyarakat enggan gitu kan, apalagi masyarakat tahu bahwasanya kita dari ojol gitu kan. Jangan membeda-bedakan lah, karena kita pun tidak membeda-bedakan gitu kan. Kalian gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mang Hen, Bang Abi gitu kan ya, udah mau datang gitu ya dan bercerita bareng di podcast Genwood ini. Hatur nuhun gitu kan ya. Sama-sama. Untuk Mang Hen, untuk Mang Abi dan dulu Sultan di luar sana, tetap stay safe, jaga kesehatan gitu kan ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak gitu kan, karena sekarang masih masa pandemi gitu kan ya. Nah, terima kasih banyak untuk dulu Sultan yang udah menyaksikan podcast Genwood siang ini. Semoga bermanfaat gitu kan ilmunya. Semoga juga banyaklah orang-orang di luar sana yang tergerak hatinya seperti kalian berdua ini gitu kan. Jadi biar lebih banyak lagi masyarakat yang peduli akan trouble-trouble yang ada di jalan juga gitu kan. Nah, tetap terus saksikan podcast Genwood setiap jam 1 siang hari Kamis hanya di YouTube channel Sultan TV. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pamit undur diri, dan Bang Hen dan Bang Abi. Ya, kita bertemu lagi di hari Kamis. Dadah.